Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gizi pada ibu menyusui, di mana topik ini merupakan bagian dari mata kuliah gizi dalam daur kehidupan, topik yang keempat. Gitu. Oke, yang akan kita pelajari hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah perubahan fisiologis pada ibu menyusui, proses produksi ASI, dan perubahan kebutuhan gizi. Jadi, mungkin teman-teman kalau ingin belajar tentang gizi pada bayi, ada slide tersendiri gitu ya, ada video tersendiri. Nah, ini nanti kita akan sedikit memulai tentang menyusui dari bagian ini gitu. Maksudnya kita di gizi pada ibu menyusui sudah akan belajar tentang proses produksi ASI dan yang terakhir adalah perubahan kebutuhan gizinya seperti itu. Nah, yang pertama kita harus belajar dulu tentang perubahan fisiologis pada ibu yang menyusui. Jadi setelah melahirkan, ibu akan mulai proses menyusuinya. Jadi kita tahu bahwa proses menyusui ya bayinya harus lahir dulu gitu, nggak mungkin meskipun pada beberapa ibu kadang ada yang seperti keluar ASINya gitu, tapi bagaimanapun proses menyusui akan dimulai setelah kelahiran gitu. Dimana kalau pada masa kehamilan, kalau masih ingat di video sebelumnya, itu sudah ada produksi ASI gitu ya. Nah, kalau sudah bayinya lahir, itu tidak hanya produksi, tapi juga ada pengeluaran ASI seperti itu, karena bayinya sudah mulai nenen. Nah, WHO menyarankan ibu untuk kembali hamil minimal 2 tahun setelah melahirkan. Jadi ini adalah rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia bahwa ibu itu kalau ingin hamil lagi itu minimal 2 tahun. Tujuannya salah satunya adalah supaya ibunya bisa fokus untuk memberikan gizi terbaik bagi anaknya, termasuk untuk menyusui seperti itu ya, eksklusif 6 bulan, setelah itu bisa dilanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun. Nah, dalam gizi dalam daur kehidupan itu juga ada concern gitu ya tentang pengembalian berat badan ibu gitu. Jadi pengembalian berat badan ibu kepada berat badan sebelum hamil atau BB ideal itu bisa mengurangi resiko kesehatan pada ibu. Jadi memang kita tahu bahwa pada saat ibu itu hamil biasanya berat badannya akan naik seperti itu ya. Nah, sehingga ada baiknya nanti ketika menyusuinya sudah berjalan dengan baik seperti itu, ibu bisa mulai mengurangi berat badannya seperti itu. Karena kita tahu bahwa obesitas itu mempunyai banyak resiko kesehatan. Nah, yang kedua, mengupayakan pada kehamilan selanjutnya berat badan ibu sudah masuk kategori IMT yang normal. Kita tahu bahwa ketika ibu itu mulai hamil pada dalam kondisi IMT yang overweight atau obesitas itu resikonya lebih tinggi seperti itu ya. Misalnya resiko tekanan darah tinggi dan lain-lain seperti itu, sehingga memang jika ingin hamil lagi itu diupayakan berat badan ibu sudah masuk dalam IMT yang normal. Yang ketiga, penurunan berat badan secara terprogram direkomendasikan setelah proses menyusui telah terbangun dengan baik. Jadi memang penurunan berat badan ibu itu direkomendasikannya bukan saat ibu dalam proses belajar menyusui seperti itu ya, karena di awal-awal fokusnya itu adalah membangun proses menyusui yang efektif seperti itu, yang optimal sehingga bayi gizinya terpenuhi dengan baik seperti itu. Dan sebenarnya ketika menyusui itu berjalan dengan baik, itu biasanya secara otomatis berat badan ibu sudah turun secara gradual gitu ya, perlahan-lahan turun karena memang energi yang dikeluarkan itu lebih besar daripada asupannya, karena ibu juga butuh energi untuk produksi ASI seperti itu. Nah, meskipun menyusui itu disarankan oleh banyak badan kesehatan dunia, misalnya WHO, UNICEF, bahkan Kemenkes sendiri seperti itu, tapi memang ada beberapa kondisi di mana menyusui itu tidak disarankan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini biasanya nanti akan diarahkan untuk diberikan makanan lain selain ASI seperti itu. Yang pertama adalah bayi menderita galaktosemi. Jadi dia itu karena di dalam ASI itu ada gula yang disebut galaktosa, ketika bayi itu memiliki galaktosemi itu akan berisiko untuk bayi seperti itu, sehingga tidak direkomendasikan.
Nah, yang kedua, ibu memiliki HIV tanpa terapi antiretroviral. Jadi untuk menyusui ini sekarang digalakkan ya, banyak sekali rekomendasi untuk ibu dengan HIV tetap bisa menyusui tapi harus dengan terapi antiretroviral. Jadi harus benar-benar dipantau oleh konselor dan juga minum obatnya harus rutin seperti itu. Kalau dia tidak diterapi maka tidak disarankan untuk menyusui. Lalu ada mengalami lesi herpes di payudara, ASINya dapat diperah seperti itu. Apa namanya, karena herpes itu virus ya, khawatirnya apa namanya ketika menyusui langsung beresiko adiknya akan kontak dengan lesinya dan bisa menular seperti itu. Lalu ibu mengalami tuberkulosis aktif tanpa terapi, terinfeksi virus human T-cell lymphotropic type 1 dan 2, drug abuse, penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, ini biasanya karena beberapa obat itu terikut masuk dalam ASI sehingga ini perlu dibatasi. Jadi harus disupervisi, harus diawasi seperti itu oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti itu. Jadi kalau tanpa supervisi disarankan untuk tidak menyusui. Ibu dalam terapi obat-obatan tertentu, misal kemoterapi, ini juga sekarang secara umum diterapkan seperti itu. Namun sekarang ilmu pengetahuan sedang dalam proses mengembangkan penelitian tentang ini. Gitu. Apakah benar obat-obat kemoterapi itu mempengaruhi bayi seperti itu? Nah, ini kalau untuk saat ini pedoman ini yang masih kita gunakan. Jadi kalau misalnya kemoterapi biasanya diarahkan untuk tidak menyusui seperti itu. Nah, kita ingat kembali bahwa ada rekomendasi pemberian makan anak seperti itu. Jadi setelah bayi lahir bagaimana pemenuhan gizinya. Jadi yang pertama ada inisiasi menyusu dini. Jadi ini yang merekomendasikan dari WHO ya. Ada 4 standar emas makanan bayi. Yang pertama adalah inisiasi menyusu bukan menyusui. Jadi inisiasi menyusu dini atau disingkat IMD mulai dilakukan dalam 1 jam pertama kelahiran. Nah, untuk IMD ini dia tujuan akhirnya bukan bayi bisa menyusu gitu, tapi lebih kepada adanya kontak kulit kepada ibu dan banyak manfaat yang bisa didapatkan dari situ gitu. Ingat ya, bukan inisiasi menyusui dini karena yang menyusu adalah bayinya seperti itu. Yang menyusui ibunya sehingga yang diinisiasi adalah bayinya sehingga istilahnya adalah inisiasi menyusu dini, bukan inisiasi menyusui dini. Nah, ini banyak sekali yang masih sering salah seperti itu. Yang kedua, mulai dari bayi lahir, itu diberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau disebut juga sebagai MPASI, berikan saat bayi berusia 6 bulan. Lalu yang terakhir adalah lanjutkan menyusui sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Jadi memang walaupun bayi itu sudah selesai ASI eksklusif bukan berarti terus berhenti menyusuinya seperti itu. Ibu masih bisa melanjutkan menyusui sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Jadi 2 tahun itu bukan maksimal, 2 tahun itu minimal. Kapan sampai berapa lama ibu bisa menyusui sampai bayi memang sudah bisa berhenti menyusui gitu. Maksudnya adalah kita harus tetap mensounding mengatakan ke bayi, "Adek, udah nggak nenen ya," misalnya karena sudah besar misalnya seperti itu, tapi tidak boleh dipaksa apalagi mungkin ada beberapa kebiasaan di masyarakat kita ketika sudah 2 tahun itu mau tidak mau berhenti menyusui, kadang dengan diberikan yang pahit-pahit, yang pedas-pedas, nah itu tidak disarankan gitu. Jadi kalau memang bayinya belum siap untuk berhenti menyusui, maka kita lanjutkan saja menyusuinya. ASI itu masih memiliki banyak manfaat meskipun bayi sudah lebih dari 2 tahun. Nah, ini yang disebut dengan IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi ini dilakukan sesegera mungkin setelah kelahiran, durasinya minimal 60 menit. Jadi kalau hanya ditempelkan 5 menit misalnya, nah itu belum bisa disebut dengan IMD. Nah, ternyata menurut penelitian IMD ini meningkatkan keberhasilan menyusui.
Ini adalah tata laksana IMD yang diambil dari webnya Aini. Yang pertama, ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan stabil, lalu bayi dibersihkan dengan kain bersih dan kering, jadi tidak dimandikan, hanya dibersihkan saja. Ibu segera memeluk bayi setelah lahir, lalu pastikan kontak kulit dilakukan di dada ibu, bukan di payudara dan puting. Jadi bayi itu ditaruhnya di dada, bukan di puting ibu, biar bayi mencari sendiri. Nah, yang kelima, didampingi suami, anggota keluarga, dan upayakan tenaga kesehatan yang memahami tata laksana IMD. Jadi, suami itu sangat penting perannya di sini untuk mendampingi ibu supaya bisa melaksanakan IMD dengan baik gitu ya. Jadi merasa didampingi seperti itu. Ibu dan bayi berada dalam satu selimut, memperhatikan dan menjaga kehangatan bayi. Jadi waktu IMD boleh kalau bayinya dikasih selimut gitu, tidak harus bayinya terus tidak dipakaikan apa-apa gitu. Memang bayinya dilepas pakaiannya gitu, tapi biasanya diberikan selimut dan juga topi seperti itu. Lalu IMD dilakukan minimal 60 menit, waktu minimal yang dibutuhkan untuk melewati semua tahapan IMD. Tujuan IMD adalah kontak kulit, bukan menemukan puting. Jadi tidak masalah ketika dalam 1 jam itu ternyata bayinya tidak bisa menemukan puting ibu, nggak masalah gitu. Hanya yang penting adalah bayi itu ditempelkan dan sudah melakukan kontak kulit. Nah, yang terakhir adalah dilanjutkan dengan rawat gabung. Nah, ini masih banyak ya rumah sakit yang tidak rawat gabung gitu. Jadi dengan alasan tertentu bayinya dipisah dari ibunya seperti itu. Nah, IMD itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan bonding, ikatan kasih sayang, dan membuat ibu dan bayi lebih tenang dengan adanya kontak kulit. Jadi, ketika setelah melahirkan dengan rasa yang sangat sakit seperti itu, ketika bayi itu ditempelkan ke dada ibu, itu ibunya jauh lebih tenang seperti itu. Dan bayi pun juga lebih tenang karena adanya kontak kulit. Dia seperti menempel ke ibunya lagi gitu ya. Dimana ketika hamil itu kan bayi di dalam perut ibu mendengarkan denyut jantung ibu. Nah, itu ketika ditempelkan di dada itu juga bisa mendengar detak jantung ibunya, merasakan hangat badannya ibunya seperti itu. Sehingga baik ibu dan bayinya lebih tenang. Lalu bayi menelan bakteri baik yang didapatkan dari kulit ibu, yang mana ini sangat bermanfaat untuk bayi. Lalu mengurangi perdarahan pasca melahirkan dan menurunkan resiko anemia, menurunkan resiko hipotermi, suhu tubuh bayi rendah karena dia ditempelkan ya. Dan meningkatkan durasi ASI eksklusif, seperti itu. Nah, kita masuk ke proses menyusui dan proses produksi ASI. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diketahui bagi kita sebagai ahli gizi, sehingga ketika kita dimintai saran oleh orang ibu, misalnya besok kita ke posyandu, itu bisa menjelaskan dengan baik. Nah, ASI eksklusif dalam pemenuhan gizi bayi. Apa sih yang dimaksud ASI eksklusif? WHO mendefinisikan ASI eksklusif sebagai kondisi di mana bayi menerima atau mengkonsumsi hanya ASI, air susu ibu, pada periode 0-6 bulan tanpa adanya tambahan makanan padat atau cair lain. Jadi, hanya ASI saja, tanpa tambahan susu formula, tanpa tambahan tajin, tanpa tambahan madu, tanpa tambahan kurma, dan lain-lain seperti itu. Kecuali, tapi di sini ada kecualinya ya, obat-obatan dan sirup berisi vitamin, mineral, suplemen, dan obat. Jadi, kalau bayi itu minum obat-obatan, sirup vitamin, itu tetap masuk kategori ASI eksklusif. Bukan berarti kalau ASI eksklusif bayinya tidak boleh minum obat seperti itu. Terus minum obatnya gimana, Bu? Gitu. Nah, nanti setelah minum obat langsung dineneni seperti itu. Jadi, tidak dengan minum air putih seperti itu ya, karena pemberian air putih juga merupakan aspek yang tidak direkomendasikan untuk diberikan pada periode ASI eksklusif. Nah, ini dari Abesu dan Geleta 2016 ini bisa dilihat bahwa energi yang dibutuhkan bayi berdasar usia dan pemenuhannya dari ASI, kita bisa tahu bahwa sampai usia 6 bulan, itu 3-5 bulan itu maksudnya sampai 5 bulan menjelang 6 bulan seperti itu masih full dari ASI. Ini warnanya biru muda ya. Jadi
sampai 6 bulan itu benar-benar energinya full dari ASI dan itu sudah cukup gitu, tidak perlu ditambahi dengan yang lain. Nah, ketika dia masuk usia 6 bulan, kita bisa lihat bahwa di sini ada gap kekurangan energi. Nah, ini di mana nanti setelah bayi usianya lebih dari 6 bulan, bayi akan masuk masa complementary feeding atau pemberian makanan pendamping ASI. Nah, sehingga nanti di usia 6 bulan memang anak itu butuh tambahan makanan, tapi tidak dengan anak yang usianya di bawah 6 bulan. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar yang sangat menarik gitu. Jadi ini banyak kita dengar klaim-klaim di masyarakat tentang apa produk-produk susu formula seperti itu yang dia menjelaskan bahwa ini formula ini sangat bagus untuk kesehatan bayi, Bu, karena ada probiotik, prebiotik, vitamin, mineral dan lain-lain gitu. Nah, yang kita tidak tahu adalah ternyata apa yang diiklankan oleh susu formula itu semuanya ada dalam ASI. Ditambah dalam ASI sendiri ada zat-zat yang tidak terdapat pada susu formula. Jadi kalau dibandingkan zat gizi ASI dan zat gizi formula itu jauh lebih tinggi zat gizi pada ASI. Kita bisa lihat di sini apa yang tidak ada di susu formula: antibodi, anti cancer, anti kanker, faktor pertumbuhan, enzim, ada apa stem cell yang melawan penyakit, hormon, antivirus, anti alergi. Jadi ini adalah zat-zat gizi dan zat-zat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan bayi yang tidak ada di susu formula. Jadi kadang-kadang iklan formula itu menyebabkan orang-orang berpikir bahwa ASI itu tidak cukup baik untuk anaknya gitu. Padahal kalau kita lihat kandungan ASI ini sangat baik, sangat lengkap dan jauh melebihi kandungan pada formula seperti itu. Jadi kita sebagai ahli gizi jangan sampai ketika ada ibu-ibu bertanya, Mbak, kalau ASI sama formula bagus mana? Sama bagusnya, Bu. Nah, itu berarti teman-teman ketika mata kuliah ini tidak memperhatikan dengan baik gitu. Karena jelas ASI jauh lebih baik, lebih lengkap bagi pemenuhan gizi bayi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen dalam ASI dari makronutrien sampai mikrobiom dan mikro RNA. Nah, ini adalah penelitian dari Kim dan Yi yang menguatkan tentang slide sebelumnya gitu ya, bahwa di dalam ASI itu ada banyak sekali komponen nutrisi seperti itu, komponen zat gizi. Di sini bisa dilihat yang pertama perbandingan antara kolostrum. Jadi kolostrum itu ASI yang keluar di awal kelahiran, bentuknya bening, kuning bening seperti itu, dan dibandingkan dengan yang ASI mature gitu, yang sudah sudah setelah itu gitu, yang sudah ASI akhir seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada protein, ada fat, ada laktos, dan ada HMO seperti itu. Nah, lalu ada juga vitamin dan mineral di situ, seperti itu. Jadi vitamin dan mineral itu ada banyak sekali di sana. Ada zat besi, ada kalsium, ada natrium dan lain-lain yang ternyata sudah cukup lengkap seperti itu ya. Nah, di sini ada yang digarisbawahi bahwa vitamin D dan K itu rendah di human breast milk. Jadi di ASI itu vitamin D dan K-nya itu cukup rendah seperti itu, sehingga biasanya kalau vitamin K itu tubuh kita bisa memproduksi sendiri ya gitu. Kalau vitamin D itu biasanya bayi makanya sering-sering diminta dijemur seperti itu supaya kecukupan vitamin D-nya semakin baik. Lalu ada hormon dan growth factor, ada microbial communities, jadi ada banyak bakteri baik yang bermanfaat untuk pencernaan bayi, dan juga ada mikro RNA yang membantu membangun sistem imun di usus bayi seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada zat gizinya, ada jumlahnya seperti itu, dan juga mikronutriennya juga ada. Ini zat-zat gizi mikro, vitamin dan mineral. Nah, ini adalah slide dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
yang menjelaskan tentang keajaiban ASI yang disebut dengan Baby Speed Backwash Mechanism. Jadi, kenapa sih ASI itu dibilang bisa menyesuaikan kebutuhan bayi melalui sebuah mekanisme yang disebut sebagai Baby Speed Backwash. Jadi, ini adalah sebuah mekanisme yang Masya Allah gitu ya. Jadi, kita sebagai manusia itu ditunjukkan sebuah keajaiban oleh Allah melalui mekanisme ini gitu. Jadi yang pertama, bagaimana tubuh ibu dapat memproduksi komposisi ASI sesuai bayi adalah dengan cara bayinya menghisap payudara, ASI dan air liur dari mulut bayi membilas payudara dan masuk lagi ke saluran ASI. Jadi ada komponen-komponen dari air liur bayi itu yang mengaktifkan reseptor di payudara ibu gitu, yang mana itu akan disampaikan ke otak kita seperti itu, yang bisa diterjemahkan sebagai kebutuhan bayi saat itu, dan tubuh ibu menghasilkan ASI yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, Masya Allah ya, jadi ada sistem komunikasi antara bayi dengan ibunya melalui air liur bayi seperti itu. Sehingga saat bayi sakit, lendir atau mukus dari mulut bayi juga memberikan petunjuk tambahan mengenai kebutuhan antibodi bayi. Jadi bukan hanya semakin besar bayi, ASI yang diproduksi akan menyesuaikan gitu ya, tapi juga ketika bayi sakit, komposisi ASI juga akan menyesuaikan, yaitu lebih banyak menyediakan antibodi untuk kekebalan tubuh bayi. Jadi Masya Allah ya, ini saya selalu ketika menjelaskan ini tuh teringat bahwa Allah itu sungguh sudah mempersiapkan ASI itu sebagai gizi bayi terbaik itu sudah sebegitu kompleksnya, sebegitu luar biasanya gitu. Hanya kita perlu sebagai manusia, kita perlu memperjuangkan supaya setiap bayi mendapatkan gizi terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini kita dari infografisnya Kemenkes kita bisa lihat bahwa manfaat ASI bagi bayi itu sangat banyak. Sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan. Tadi kita sudah bahas di depan bahwa sampai 6 bulan ASI saja sudah cukup. Kekebalan bayi juga lebih baik pada bayi ASI, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi. Jadi ketika bayi itu menyusu, ada di dekat ibu, itu meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Lalu menunjang tumbuh kembang yang optimal. Kita ingat bahwa ketika bayi itu gizinya terpenuhi, stimulasinya baik, maka tumbuh dan kembangnya juga akan optimal. Nah, ternyata manfaat ASI itu bukan hanya bagi bayi, tapi juga bagi ibu. Ibu juga punya banyak sekali manfaat yang diterima ketika ibu itu menyusui. Salah satunya adalah mengurangi resiko kanker payudara, di mana kanker payudara ini kejadiannya cukup tinggi di Indonesia, seperti itu. Lalu mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kandungan, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan, dan menunda kehamilan. Jadi, kalau ibunya menyusui secara eksklusif itu bisa menjadi kontrasepsi alami seperti itu ya, tapi ada syaratnya, yaitu bayi harus menyusu secara eksklusif. Nah, jadi kadang kita itu berpikir bahwa menyusui itu hanya berdampak pada anak ibu kesehatan seperti itu, tapi ternyata tidak. Ternyata menyusui itu punya dampak jangka panjang yang jauh lebih besar seperti itu. Yang pertama, kita lihat bahwa memang betul menyusui itu meningkatkan kesehatan dan perkembangan bayi dan juga meningkatkan kesehatannya si ibu gitu. Tapi lebih lanjut lagi, dia juga meningkatkan perkembangan kognitif anak sehingga dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dia lebih mampu dalam belajar sehingga dia produktivitasnya meningkat, sehingga dia juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari anak-anak yang mungkin kemampuan kognitifnya tidak terlalu baik. Dan dengan hal yang kita capai, pendapatan yang tinggi, produktivitas yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga ekonomi sebuah bangsa itu juga akan naik seperti itu. Jadi ternyata menyusui itu bukan hanya tentang kesehatan, tapi dia juga tentang ekonomi, dia juga tentang produktivitas dan pendapatan seperti itu. Nah, ini penting untuk kita catat. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana ASI diproduksi dan dialirkan. Jadi ASI, pengeluaran ASI, air susu ibu itu ada 2 hormon yang sangat berpengaruh seperti itu. Nah, masing-masing hormon itu punya perannya sendiri. Jadi 2 itu adalah hormon yang disebut dengan prolaktin, di mana prolaktin adalah hormon yang memproduksi ASI.
Dan juga ada hormon yang disebut dengan oksitosin, yaitu berfungsi sebagai pengeluaran ASI. Jadi, hormon prolaktin dan oksitosin itu seperti saya jelaskan sebelumnya punya fungsi yang berbeda, di mana prolaktin itu produksinya. Kalau kita ibaratkan seperti seperti perusahaan, seperti sebuah pabrik, maka prolaktin itu adalah pabriknya yang menghasilkan barang seperti itu, dan oksitosin itu adalah marketingnya seperti itu ya, bagaimana barang yang sudah diproduksi, disimpan di gudang, gudang dalam konteks ini adalah payudara, bisa dikeluarkan oleh hormon oksitosin yang merupakan marketingnya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ibu yang sedang menyusui ini, ketika anak itu menyusu, payudaranya kosong dan akan ada sinyal ke otak untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Prolaktin yang panah berwarna hitam ini akan memerintahkan payudara untuk memproduksi ASI seperti itu karena payudaranya kosong. Seperti halnya tadi saya ceritakan, misalnya di sebuah pabrik gudangnya kosong, maka akan ada perintah ke atasan untuk memproduksi lebih banyak produk seperti itu. Nah, sehingga ketika barang itu lebih sering kosong, ASI itu lebih sering kosong di payudara, maka produksinya juga akan meningkat seperti itu. Jadi kalau kuncinya pengen produksi ASI-nya banyak, maka harus sering disusukan kepada bayi sehingga payudaranya lebih sering kosong seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada garis yang berwarna abu-abu di mana ini adalah fungsi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu seperti marketing ya, seperti saya tadi bilang. Jadi dia itu fungsinya adalah mengeluarkan cadangan atau ASI yang sudah ada di di kantong-kantong ASI di payudara ibu seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme dua hormon ini. Jadi karena kalau prolaktin seperti saya jelaskan tadi yang sangat berpengaruh adalah pengosongan payudaranya. Semakin sering kosong maka semakin tinggi produksi ASI dan semakin cepat. Nah, kalau oksitosin ini banyak sekali faktor yang berpengaruh, di antaranya adalah kondisi psikologis ibu, kondisi fisik yang lelah, nah itu bisa menghambat pengeluaran ASI seperti itu. Nah, nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada sedikit penekanan bahwa untuk hormon prolaktin itu adalah positif feedback seperti itu ya, di mana kita ingat di mata kuliah fisiologi, positif feedback adalah ketika dia itu ada rangsangan maka rangsangan itu akan dikuatkan seperti itu. Jadi kalau dia ada rangsangan menghisap dari bayi, maka tubuh akan merespon itu dengan memproduksi ASI lebih banyak seperti itu. Nah, laktogenesis atau produksi ASI, jadi ini perlu kita pelajari karena ternyata ASI itu sudah diproduksi bahkan ketika ibu itu belum melahirkan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat stage 1-nya, tahap pertama itu pada trimester 2 atau sekitar minggu ke-16, tapi dia belum maksimal karena masih dihambat oleh level progesteron yang tinggi sehingga memang akan berbeda ketika nanti sudah masuk ke laktogenesis stage 2, tahap kedua di mana sudah lahir seperti itu ya. Nanti progesteronnya ibunya turun sehingga produksi ASI-nya bisa meningkat. Nah, di sini juga yang tahap 2 itu juga di sini ada dituliskan aktivasi sekretori, artinya dia sudah mulai pengeluaran ASI-nya. Kalau waktu hamil itu hanya produksinya saja, nah kalau sudah setelah melahirkan itu ada aktivasi sekretorinya. Seperti yang kita bahas tadi, hisapan bayi merangsang pengeluaran prolaktin dan oksitosin seperti itu. Jadi memang sangat penting bayi bisa menyusu langsung karena itu bisa merangsang produksi ASI untuk lebih banyak seperti itu. Nah, oleh hormon prolaktin telah dimulai sejak trimester 2 kehamilan seperti tadi sudah dibahas, stage 1. Lalu dipengaruhi oleh pengosongan payudara setelah kelahiran. Ini juga sudah saya jelaskan bahwa semakin sering payudara kosong, maka semakin tinggi produksi ASI-nya. Posisi dan pelekatan yang baik mendukung pengosongan payudara yang optimal sehingga produksi meningkat. Nah, jadi
posisi dan pelekatan itu sangat dipengaruhi oleh keterampilan ibunya seperti itu, sehingga posisi dan pelekatan ini seharusnya bisa dipelajari oleh ibu ketika saat hamil gitu ya, kalau ikut kelas menyusui sebelum kelahiran. Nah, ini akan sangat membantu tentang bagaimana posisi dan pelekatan yang baik. Nah, pelekatan ini juga dipengaruhi oleh penggunaan DOT. Jika anaknya atau bayinya sudah sangat kenal dengan DOT, biasanya pelekatannya akan lebih menantang atau lebih susah untuk bisa melekat dengan baik. Sehingga di awal kelahiran itu biasanya disarankan untuk menghindari penggunaan DOT atau empeng seperti itu. Lalu yang keempat, produksi ASI itu tidak pernah berhenti. Produksi cepat saat payudara kosong dan produksi melambat saat payudara penuh. Jadi tidak ada yang namanya ASI itu benar-benar habis seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia ada, hanya produksinya lebih cepat kalau payudaranya kosong dan melambat saat payudara penuh. Nah, ini selanjutnya hormon oksitosin. Kita ingat kembali tadi yang kita pelajari prolaktin, produksi, oksitosin itu pengeluaran, yang mana dia sangat dipengaruhi oleh hisapan bayi, kondisi psikologis ibu. Jadi ibu yang percaya diri dan bahagia akan lebih mudah dalam pengeluaran ASI, dia lebih rileks dan lebih percaya diri, itu ASI-nya biasanya lebih lancar seperti itu. Lalu ada rangsangan suara bayi, refleks oksitosin yang menyebabkan ASI menetes. Jadi misalnya seperti ibu yang kalau dengar anaknya nangis itu ASI-nya sudah menetes gitu ya, walaupun belum adiknya nenek gitu. Nah, itu adalah refleks oksitosin yang mana ASI sudah menetes karena ada rangsangan, ada suara bayi, dia mendengar suara bayi. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke kebutuhan gizi ibu menyusui. Ya, jadi kita masuk ke prinsip-prinsip diet ibu menyusui ya. Jadi kita ingat bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi dihitung berdasarkan kebutuhan energi ibu dan kebutuhan energi untuk memproduksi ASI. Jadi kalau waktu hamil itu adalah kebutuhan energi ibu dan perkembangan bayi, sekarang karena bayinya sudah keluar, jadi kebutuhan energinya adalah untuk memproduksi ASI. ASI diproduksi dari cadangan zat-zat gizi ibu, sehingga kualitas ASI akan tetap baik meskipun ibu mengalami kekurangan asupan, kecuali pada kondisi defisiensi gizi jangka panjang. Jadi sebenarnya ASI itu kualitasnya akan selalu baik meskipun ibu mengalami kekurangan asupan. Tapi ketika itu berlangsung dalam jangka waktu lama, bisa jadi itu akan mengganggu, tapi itu sangat kecil kemungkinannya seperti itu ya. Jadi itu kondisi ibunya harus benar-benar kurang gizi yang sangat kronis, nah baru itu berpengaruh pada komposisi ASI. Tapi secara umum pada ibu-ibu yang sehat, bahkan pada ibu yang kekurangan asupan jangka pendek, itu masih kualitasnya ASI masih akan tetap baik seperti itu. Nah, sehingga pada diet ibu menyusui tujuannya itu bukan untuk meningkatkan kualitas maupun jumlah ASI, tapi untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang ibu agar tetap sehat dan dapat merawat bayi dengan baik. Saya tekankan lagi bahwa tujuan diet ibu pada gizi ibu menyusui itu bukan untuk meningkatkan kualitas ASI, karena ASI-nya itu sudah berkualitas, tidak perlu intervensi tertentu, dan juga dari jumlah ASI kita sudah belajar bahwa ASI itu jumlahnya meningkat jika payudara lebih sering dikosongkan, bukan karena ibunya makan banyak seperti itu. Jadi tujuan diet ibu menyusui adalah memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Jadi ibu karena merawat bayi itu cukup menantang dan melelahkan, sehingga ibu harus tetap sehat dan dapat merawat bayi dengan baik. Ibunya harus sehat, kecukupan vitamin dan mineralnya terjaga, sehingga kondisinya fit seperti itu. Untuk memproduksi 100 ml ASI, 75 kilokalori, ibu membutuhkan 85 kilokalori energi dengan produksi ASI sehari rata-rata 750 ml. Nah, jadi ini adalah energi yang dibutuhkan sebagai tambahan untuk produksi ASI seperti itu. Nah, kebutuhan gizi ibu menyusui kita bisa gunakan rumus Harris-Benedict. Ini bisa dilihat di sini seperti biasa. Lalu ini kita hitung TEE-nya, ada faktor aktivitas dan faktor stres. Untuk ibu yang sehat, maka faktor stres bisa diabaikan.
lalu ditambah dengan penambahan energi sesuai periode menyusui. Jadi bisa kita lihat ini dari AKG untuk 6 bulan pertama itu ditambah 330, untuk 6 bulan kedua itu ditambah 400 seperti itu. Nah, lalu kita ingat bahwa berat badan aktual ibu setelah melahirkan itu masih sulit untuk diestimasi karena masih ada retensi cairan dan lain-lain, maka berat badan ibu yang digunakan untuk menghitung kebutuhan energi adalah berat badan ideal wanita, yaitu dihitung dari tinggi badan ibunya dikurangi 100 dikurangi 15%. TEE minimal adalah 1.800 kilokalori. Di bawah angka tersebut dapat mengganggu produksi ASI. Jadi, yang disarankan adalah asupan hariannya tetap di atas 1.800. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini adalah kecukupan gizi ibu menyusui menurut AKG. Bisa dilihat bahwa untuk ibu menyusui ini bisa kita lihat usianya, ini sekitar ini tergantung ibunya hamil di usia berapa gitu, tapi umumnya antara 30 sampai 40, mungkin 2150 ditambah ketika menyusui itu ditambah kalori sesuai dengan periode menyusunya. Kalau masih 6 bulan pertama ditambah 3.300, kalau 6 bulan kedua ditambah 400. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan zat gizi makro, di mana karbohidratnya proporsinya 50-65%. Tambahan karbohidrat diperlukan untuk menjaga keseimbangan energi selama menyusui. Jadi karena ada tambahan energi, maka biasanya karbohidratnya juga bertambah. Proporsi karbohidrat dapat disesuaikan berdasarkan kondisi ibu. Ibu yang saat hamil mengalami diabetes gestasional, jadi dia mengalami diabetes saat hamil, itu karbohidratnya bisa dibatasi. Untuk lemak proporsinya 25-30%. Ada kebutuhan asupan lemak omega 6 dan omega 3 untuk perkembangan otak anak. Lalu pemenuhan kebutuhan tersebut disarankan dipenuhi dari konsumsi ikan 1-2 porsi dalam seminggu. Jadi kita tahu bahwa omega 6 dan omega 3 itu penting untuk perkembangan otak anak, sehingga itu bisa dipenuhi dari asupan harian ibunya. Jadi bukan di suplemen ya. Jadi dari ibunya makan yang bervariasi, terutama ikan, itu akan membantu asupan omega 6 dan omega 3 untuk perkembangan otak anak. Lalu hindari ikan yang resiko cemaran merkurinya tinggi, yaitu makarel, albacore tuna, dan ikan cucut. Untuk protein, penambahan jumlah protein yang direkomendasikan adalah sekitar 20 gram per hari, dengan proporsi protein adalah sekitar 10-15% dari TEE. Nah, ini 20 gram per hari itu dari total protein yang sudah didapatkan, seperti itu ya. Lalu kebutuhan cairan, ibu hamil membutuhkan tambahan cairan sekitar 800 ml pada 6 bulan pertama dan 650 ml pada 6 bulan berikutnya. Karena ibu menghasilkan ASI, yang mana ASI itu juga mengandung banyak cairan, sehingga ibu membutuhkan tambahan asupan cairan. Lalu vitamin dan mineral, pemenuhan vitamin dan mineral dapat dipenuhi dari mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan. Ibu yang vegan tidak mengkonsumsi produk hewan sama sekali, harus mengkonsumsi suplemen vitamin B12 karena biasanya ibu-ibu yang vegan itu kekurangan vitamin B12. Lalu zat besi diutamakan dari sumber hewani untuk mencegah anemia. Konsumsi alkohol diperbolehkan oleh beberapa sumber referensi dengan jumlah kecil dan tidak rutin pada ibu dengan bayi sehat, sehingga harus dikonsultasikan dengan dokter. Nah, ini kalau kasusnya adalah kita sebagai muslim, jelas ya, kita tidak perlu minum alkohol seperti itu, tapi untuk ibu-ibu yang mungkin beragama lain, itu boleh minum alkohol jika jumlahnya kecil dan tidak rutin. Beberapa obat-obatan dapat mempengaruhi menyusu. Diskusikan dengan dokter obat apa yang aman dikonsumsi ibu saat masa menyusui, itu jelas. Lalu kafein maksimal 300 mg per hari. Jadi boleh minum kafein, tapi harus melihat respon bayinya. Kalau bayi itu muncul gejala rewel kalau ibunya minum kopi, nah itu berarti harus dihentikan seperti itu. Karena bayinya mungkin sensitif terhadap kafein.
Perhatikan konsumsi ibu pada bahan makanan yang berpotensi alergi. Jika muncul tanda-tanda alergi, maka coba hindari bahan makanan tersebut. Jadi misalnya ibunya tidak biasa makan udang. Hari itu makan udang, menyusui, ternyata anaknya juga merah-merah. Nah, itu bisa jadi karena ada reaksi alergi. Nah, jika muncul seperti itu, ibunya harus menghindari konsumsi makanan yang berpotensi alergi. Konsultasikan dengan dokter jika ingin menggunakan galaktogok atau pelancar ASI, meskipun bukti bahwa konsumsi pelancar ASI dapat meningkatkan produksi ASI belum konsisten. Jadi ada beberapa pelancar ASI itu memang ada yang bilang meningkatkan produksi, ada yang hasilnya itu bias. Dalam artian sebenarnya yang meningkat adalah percaya dirinya ibu sehingga ibu pengeluaran ASINya lebih lancar sehingga kesannya seperti ASINya bertambah banyak seperti itu. Nah, sehingga akan lebih baik jika memang ingin menggunakan galaktogok konsultasikan dengan dokter seperti itu. Nah, ini adalah angka menyusui di Indonesia. Faktanya hanya hampir setengah dari bayi di Indonesia itu yang dapat ASI eksklusif seperti itu. Angka inisiasi menyusui dini juga turun dari 58,2% menjadi 48,6% seperti itu. Jadi ini datanya sepertinya bukan riset kesehatan dasar ya, sepertinya SSGI seperti itu. Jadi memang sebenarnya kondisi menyusui di Indonesia ini masih perlu banyak PR gitu ya untuk diperjuangkan supaya semua bayi bisa disusui seperti itu. Nah, tantangan pada masa menyusui itu ada banyak ya. Jadi kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah masalah percaya diri, di mana ibu merasa ASI sedikit, kurangnya dukungan dan kurangnya pengetahuan gitu ya. Jadi mungkin ibu merasa di awal produksi ASI kan memang ASINya nggak banyak ya, karena lambung bayi juga ukurannya hanya sebesar kelereng, jadi memang produksi ASINya tidak bisa diharapkan terus langsung banyak gitu. Nah, kadang karena yang keluar itu hanya sedikit, mungkin 10 mili, 20 mili, ibu merasa kok ASI saya sedikit gitu. Nah, ini akan menjadi masalah ketika kurang pengetahuan dan kurang dukungan gitu. Jadi misalnya orang terdekatnya itu malah menekankan bahwa itu benar, misalnya, oh iya ASINya dikit ya. Nah, itu biasanya ibunya lalu ada masalah percaya diri. Jadi tidak pede bahwa dia bisa memproduksi ASI sesuai kebutuhan bayinya, seperti itu. Lalu masalah puting dan payudara, lecet, bengkak, datar, menyusui belum efektif, ini juga jadi banyak masalah yang menyebabkan ibu kadang menyerah seperti itu untuk menyusui. Lalu ada faktor eksternal, dukungan fasilitas kesehatan. Ya, kadangkala ketika setelah melahirkan tenaga kesehatan itu tidak terlalu concern terhadap menyusui seperti itu. Jadi kadang dirawat pisah, lalu mungkin jam menyusuinya sangat sangat panjang, maaf. Jadi misalnya bayinya sudah dipisah di ruang bayi, boleh menyusuinya hanya 3 jam sekali. Nah, jelas itu akan mengganggu proses produksi ASI. Apalagi kalau ada ditumpangi marketing susu formula dan DOT. Rumah sakitnya sudah dapat pesanan gitu ya. Nanti kalau ibunya pulang dibawakan formula dan DOT misalnya. Itu seharusnya bisa dilaporkan. Nah, apa yang harus dilakukan jika ibu merasa ada kesulitan saat menyusui? Cari bantuan dari tenaga kesehatan yang pro ASI atau konselor laktasi seperti itu. Jadi itu akan jauh lebih membantu daripada ibu mencari bantuan ke pihak yang mungkin tidak terlalu pro ASI seperti itu. Nah, nanti sarannya yang datang adalah saran yang mungkin diberikan DOT, mungkin diberikan formula seperti itu. Maksud saya jika itu ditanyakan ke yang tidak pro ASI seperti itu. Nah, ini adalah bagian tentang bagaimana supaya menyusuinya efektif. Perhatikan posisi dan pelekatan saat menyusui. Jadi ada 2 istilah pada proses menyusui, itu posisi dan pelekatan. Jadi posisi itu adalah bagaimana ibu meletakkan bayinya sehingga bayi itu bisa menyusu dengan nyaman seperti itu. Nah, ini bisa dibaca. Lalu kalau pelekatan itu bagaimana mulut bayi melekat ke payudara gitu. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda seperti itu. Nah, untuk posisi itu kepala bayi itu menghadap ke payudara ibu, lalu tidak menoleh, lalu ditopang utuh. Jadi tidak boleh kepalanya bayinya tidak ditopang.
perut ibu dan bayi saling menempel. Nah, kalau pelekatannya itu bayi harus cukup lebar bibirnya supaya bisa menghisap dengan baik, seperti itu. Pada awal kelahiran, lambung bayi masih sebesar kelereng. Sebagian ibu tidak mengetahui hal ini dan berpikir bahwa ASI-nya tidak keluar atau hanya keluar sedikit. Nah, ini banyak sekali terjadi. Padahal ASI yang keluar di awal setelah kelahiran yang berwarna kekuningan itu disebut sebagai kolostrum, merupakan ASI yang tinggi protein dan zat kekebalan tubuh namun rendah lemak dan KH. Jadi ini bisa dilihat memang lambung bayinya hanya sebesar kelereng sehingga ya kita tidak bisa berharap ASI yang diproduksi akan sebanyak bayi 1 bulan seperti itu ya. Jadi memang yang dihasilkan sangat sedikit, tapi ini adalah warnanya kuning dan justru ini adalah zat gizinya sangat padat seperti itu. Nah, seiring dengan bayi bertambah usia, itu bertambah juga produksi ASI-nya biasanya, daya tampung lambungnya, bukan produksi ASI-nya. Dan biasanya jika ibu menyusui secara langsung, tidak menggunakan DOT, nah itu juga akan seiring dengan perkembangan bayi, pertambahan usianya, produksi ASI-nya juga akan bertambah seperti itu. Jadi memang sangat wajar ketika di awal-awal kelahiran ASI-nya tidak terlalu banyak. Nah, yang jadi masalah adalah terkadang dibandingkan ya dengan ketika ibu itu membuat DOT gitu. Jadi ketika bikin susu formula pakai DOT, biasanya sekali minum 50, misalnya 3 hari dikasih 50. Nah, malah justru itu terlalu banyak, ukuran lambung bayinya hanya 27 diberikan 50, jadinya overfeeding seperti itu, malah tidak baik. Maka bayi-bayi yang minum susu formula itu risiko obesitasnya lebih besar karena salah satunya faktornya overfeeding itu. Gitu. Jadi memberi makan bayi lebih dari kebutuhannya seperti itu. Nah, ini tanda kecukupan ASI bayi bisa dilihat. Jadi kecukupan ASI bayi bukan hanya dilihat bayi itu nangis atau enggak, karena di masyarakat kita biasanya dipercaya bahwa kalau bayinya itu nangis terus maka dia lapar seperti itu. Padahal belum tentu. Bisa jadi bayi itu menangis karena dia tidak nyaman, bisa jadi bayi itu menangis karena dia ingin digendong, misalnya seperti itu. Maksudnya pengen dekat dengan ibunya, seperti itu. Nah, ternyata kecukupan bayi itu bisa dilihat dari berapa banyak diaper yang basah seperti itu, berapa kali bayi itu pipis. Nah, kalau biasanya untuk usia 1 hari itu biasanya bayi 1 kali pipis. Kalau usia 2 hari 2 kali pipis, 3 hari 3 kali pipis, 4 hari 4 kali pipis. Nah, biasanya kalau sudah hari ke-6 itu minimal 6 ke atas ya, 6 hari ke atas itu biasanya minimal 6 kali pipis dalam sehari seperti itu. Nah, itu harus dipantau memang. Bisa juga dilihat dari pupnya gitu ya. Jadi di awal-awal kelahiran itu biasanya warnanya hitam disebut dengan mekonium. Nah, nanti seiring bayi itu besar akan berubah menjadi kuning seperti itu. Nah, kalau nanti sudah misalnya 1 bulan kok BAB-nya masih hijau seperti itu, nah itu perlu dikonsultasikan seperti itu. Lalu juga bisa dilihat dari kenaikan berat badan bayi itu harus dipantau seperti itu. Memang di awal kelahiran itu memang sangat umum terjadi bayi itu kehilangan berat badannya seperti itu ya. Tapi setelah hari ke-4 biasanya sudah mulai naik seperti itu. Jadi yang lainnya adalah bayi itu menangis dengan keras. Nah, itu malah justru terlihat bahwa dia cukup ASI seperti itu, aktif dan mudah terbangun. Ketika menyusu biasanya payudaranya lalu melunak seperti itu. Jadi tanda bayi kenyang itu bukan malah justru bayinya tidurnya lama sekali seperti itu, tapi malah justru bayinya akan bangun secara berkala seperti itu ya, bangun secara berkala lalu akan meminta nenen seperti itu. Dan setelah nenen belum tentu kalau kenyang itu bayi tidak harus selalu tidur ya. Jadi kalau misalnya bayi itu kenyang itu bisa jadi bayinya tenang. Jadi kalau bayi itu sudah mulai tenang berarti dia kenyang, tidak harus tidur seperti itu. Nah, banyak dari masyarakat kita yang kalau bayi belum tidur itu berarti belum kenyang seperti itu. Padahal sebenarnya belum tentu gitu. Ini adalah daya tahan ASI perah. Ini ada banyak. Kalau baru diperah di suhu ruangan bisa 4-8 jam.
Kalau apa namanya di kulkas yang mencair, gunakan secepatnya. Jadi misalnya habis di freezer, setelah itu dicairkan, itu apa namanya harus segera digunakan secepatnya. Kalau di freezer bisa 3 sampai 6 bulan, ASI baru dalam kulkas itu bisa 5 hari. Kalau dalam coolbox itu 24 jam. Tapi ingat, ketika setelah memerah tidak boleh langsung dimasukkan dalam freezer. Harus dimasukkan kulkas bawah dulu supaya dingin baru apa namanya dimasukkan dalam freezer. Jadi apa namanya tidak boleh langsung gitu ya. Dan juga prinsip pengeluaran ASI adalah LIFO, last in first out, jadi mana yang terakhir kali dimasukkan itu yang pertama kali digunakan, bukan seperti penyimpanan dalam gudang supermarket yang mana FIFO, first in first out, jadi yang lebih dahulu misalnya bayi saya usianya 6 bulan, lalu saya butuh ASI perah, bukan yang diambil adalah yang dulu usianya sebulan gitu, tapi malah justru diambil mana yang baru saja saya perah gitu, jadi mana yang paling baru, karena apa? Karena itu yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi saat ini, dan prinsip gizi adalah semakin segar semakin baik seperti itu. Jadi bahan makanan yang belum terlalu lama disimpan itu zat gizinya itu semakin masih lengkap gitu ya, belum ada yang rusak seperti itu. Nah, ingat banyak sekali ibu-ibu yang ketika mencari donor ASI itu mencari di media sosial karena mungkin merasa ASInya sedikit atau bagaimana. Tapi ingat bahwa donor ASI itu sama seperti donor darah, dia ada resiko kesehatannya, ini bisa dilihat. Ini adalah syaratnya yang bisa jadi donor ASI. Penapisan 1, lalu ada juga penapisan 2, mungkin bisa dibaca. Jadi memang ada syarat-syarat kesehatan. Contohnya adalah bayinya kalau bisa kurang dari 6 bulan, tidak punya kontraindikasi menyusui, kebutuhan bayinya sendiri sudah cukup dan dia memutuskan mendonasi atas dasar produksinya berlebih, lalu tidak menerima transfusi darah dalam 12 bulan terakhir, tidak ada transplantasi organ, dan lain-lain. Tidak ada penyakit menular seperti hepatitis, HIV, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa saya lakukan sebagai praktisi, misalnya menginisiasi ruang laktasi yang layak, misalnya kita kerja di puskesmas, meminta ruang laktasi yang layak, aktif mendukung terwujudkan 10 LMKM di rumah sakit, inovasi program KP Ibu di masyarakat, dan juga misalnya kita adalah konselor, kita bisa melakukan konseling menyusui. Ini adalah dukungan yang bisa diberikan kepada ibu. Petugas kesehatan hadir untuk mendukung dan meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk terus memberi ASI, meyakinkan ibu bahwa ASI saja selama 6 bulan sudah cukup untuk memenuhi nutrisi bayi dan membantu ibu berpikir positif dan santai sehingga ASI keluar dengan lancar. Nah, ini juga saat bayi lahir itu sesaat setelah bayi lahir itu bisa ditaruh di dada ibu untuk IMD, lalu membantu ibu mengenali tanda ketika bayi siap menyusui dan mengajarkan posisi dan pelekatan yang benar. Jadi banyak sekali peran tenaga kesehatan di sini. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan juga nanti kalau kita sudah dinas di rumah sakit atau di puskesmas, mari kita menjadi agen yang mendukung menyusui seperti itu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.